Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan mini riset rekayasa ide dan proyek dari mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Erni Luxi Depurba SEMSI. Sebelumnya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami, yaitu pertama saya sendiri yaitu Iska Natanihia, kedua Dia Aryu Mirza, dan ketiga Tazkia Mastura. Definisi pajak. Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain yang dilakukannya. Subjek pajak PPh Pasal 21. Yang pertama, pejabat negara. Yang kedua, pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga adalah pegawai dengan status wajib pajak luar negeri. Yang keempat adalah penerima pensiun. Yang kelima adalah penerima upah. Dan yang terakhir adalah bukan pegawai. Tarif pajak penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta yang terdiri atas 5%. Yang kedua, penghasilan kena pajak 50 sampai dengan 250 juta yang terdiri atas 15%. Yang ketiga, penghasilan kena pajak 250 sampai dengan 500 juta yang terdiri atas 25%. Dan yang terakhir adalah penghasilan kena pajak di atas 500 juta yang terdiri atas 30%. Usaha kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah atau biasa disebut sebagai UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri sehingga dapat membantu upaya mengurangi pengangguran. Ciri-ciri UMKM. Ciri-ciri UMKM adalah berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Sekarang kita masuk ke dalam sejarah perusahaan atau UMKM yang kami temui untuk memenuhi tugas KKNI kali ini. UMKM ini bernama Bengkel Ban Wadaban, di mana bengkel ini merupakan usaha bengkel ban yang dimiliki oleh Bapak Darman Ruru yang didirikan sejak tahun 2012 dan sudah berjalan kurang lebih 9 tahun lamanya. Bapak Darman mengatakan, jika di Kepulauan Nias sangat sedikit orang yang membuka usaha ban mobil yang menggunakan mesin, sehingga beliau berniat untuk mendirikan usaha tersebut dan mencari sponsor dari Medan untuk memodali usaha yang dijalankan beliau. Identitas UMKM. Nama UMKM atau perusahaannya adalah Ban Wadaban yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 365 Kepulauan Nias. Jenis perusahaannya adalah jasa ganti jual ban dan nama pemilik usaha tersebut adalah Darman Ruru. Sekarang kami akan menjelaskan tentang data UMKM yang kami peroleh dari pemilik. Yang pertama yaitu pendapatan sebulan kurang lebih sebesar 25 juta. Setelah dilakukannya pengurangan beban-beban yaitu pendapatan sebulan 25 juta, biaya bahan baku sebulan yang terdiri atas biaya gaji sebulan sebesar 1.500.000, biaya listrik sebulan sebesar 450.000, biaya sewa tempat sebulan sebesar 10 juta dengan total beban 11.950.000. Laba bersih sebelum kena pajak yaitu senilai 13.050.000.
Pajak penghasilan final untuk UMKM adalah senilai 1%, sehingga 1% dikali 13.050.000 adalah 130.500, sehingga laba bersih setelah kena pajak yaitu senilai 24.869.500. Kedua adalah gaji pegawai yang dibayarkan sebesar 750.000 untuk satu orang pegawai per bulannya. Yang ketiga, pemilik memiliki 4 tanggungan, ditambah 2 karyawan yang tinggal di rumah pemilik, di mana kebutuhan sehari-hari ditanggung pemilik. Sehingga pajak penghasilan badan usaha 1 bulan yaitu PPh pasal 25, yaitu penghasilan bruto setahun 24.869.500 dikali 12 senilai 298.434.000. Penghasilan neto dengan tarif 30% dari penghasilan bruto senilai 89.530.200, PTKP K3 67.500.000, penghasilan kena pajak yaitu senilai 22.030.200, pajak terutang yaitu 5% dari 22.030.200 yaitu senilai 1.101.510 rupiah. Pajak terutang per bulannya yaitu 1.101.510 rupiah dibagi 12 yaitu senilai 91.793 rupiah. Kredit pajak yang pertama yaitu PPh pasal 25 yaitu senilai 248.695 rupiah, dan yang kedua adalah PPh lebih bayar yaitu senilai 156.902 rupiah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa UMKM Banua Daban belum memiliki atau belum membuat perhitungan pajak atas kegiatan usahanya. Alasan UMKM ini tidak membuat perhitungan pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan pemilik akan perhitungan pajak dan juga sistem pembayaran pajaknya. Berdasarkan perhitungan yang telah dibuat di atas, pemilik UMKM dikenakan pajak penghasilan sebesar 130.500 per bulannya, akan tetapi jika dihitung berdasarkan pajak badan, maka usaha dikenakan pajak senilai 91.793.000 rupiah per bulannya. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.